Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustian dari 12S2. Di sini saya akan menerangkan tentang materi tentang penyakit penularan seksual. 1. Sipilis. Sipilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. 2. Gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. 3. Human papillomavirus atau HIV atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 4. Infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi pengguna alat suntik, transfusi darah atau saat persalinan. 5. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. 6. Trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. 7. Hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. 8. Tinea cruris. Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha, bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. 9. Herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala penyebaran. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. 10. Candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual pada penderita. Penyebab gonore. Penyebab gonore adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Gejala gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Pencegahan gonore. Penyakit ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau anal. Oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom, baik kondom pria maupun wanita, atau tidak bergonta-ganti pasangan. Gejala sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum.
Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Sifilis stadium primer. Gejala awal sifilis di tahap primer adalah ticus durum, yaitu luka dangkal di daerah penis, vagina, atau mulut yang tidak nyeri. Sifilis stadium sekunder. Pada tahap sekunder, gejala sifilis yang muncul sangat beragam dan mirip dengan penyakit lainnya. Sifilis stadium laten. Bila sifilis stadium sekunder tak juga diobati dengan baik, maka akan terjadi sifilis stadium laten. Pencegahan penyakit sifilis sangat bisa dilakukan. Caranya adalah tidak melakukan hubungan seksual abstain, monogami, atau hanya berhubungan seksual dengan satu orang. Menggunakan kondom saat hubungan seksual bila menggunakan sex toys. Tidak bertukar sex toys dengan orang lain. Penyebab herpes. Terdapat 8 jenis virus herpes yang dapat menyerang manusia, yaitu herpes simplex virus tipe 1. 1. Herpes simplex virus tipe 2 HSV. 2. Varicella zoster virus atau VZV Epstein-Barr virus EBV. Cytomegalovirus atau CMV, herpes virus 6, HBLV herpes virus 7, dan herpes virus 8, sarkoma kaposi. Gejala herpes infeksi herpes biasanya terjadi dalam beberapa tahapan. Stadium primer terjadi pada hari kedua hingga ke-8. Setelah terjadinya infeksi herpes, gejala yang muncul pada fase ini adalah blister, vesicle atau ruam lepuh pada kulit yang berukuran kecil dan terasa sakit. Stadium laten. Pada stadium ini, blister dan luka yang sebelumnya muncul akan mereda. Namun, pada fase ini, virus sedang berkembang dan menyebar ke saraf dekat saraf tulang belakang yang ada di bawah kulit. Stadium peluruhan virus mulai berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh. Jika ujung saraf yang terinfeksi terletak pada organ tubuh yang menghasilkan cairan seperti testis atau vagina, maka virus herpes dapat terkandung dalam cairan tubuh secara air mani dan lendir vagina. Stadium rekurensi atau muncul kembali pada stadium ini. Blister pada kulit yang terjadi di stadium primer dapat muncul kembali, tapi biasanya tidak separah lepuhan dan luka yang sebelumnya. Pengobatan herpes pada umumnya, luka dan lepuhan akibat herpes dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-4 minggu. Hanya saja, virus masih mungkin tetap ada di dalam tubuh penderita tanpa menimbulkan keluhan atau gejala. Penyebab hepatitis. Hepatitis bisa disebabkan oleh beragam kondisi dan penyakit. Namun, penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Gejala hepatitis pada tahap awal. Penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala apapun, sampai akhirnya penyakit ini menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi hati. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi, terutama vaksinasi HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagi pengguna jarum suntik. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.